kiranya kita setia. Amin. Dalam ribut-ribut dengan kelompok Calvinis, mereka tanya saya, jadi Pak Suhento ada kemungkinan murtad ini? Oh, saya bilang, selagi tinggal di dalam daging, manusia masih bisa berubah. Tetapi saya justru bertekad makin setia. Makin setia, itu keinginan saya. Saya bertekad, bahkan jangankan diolok-olok, dibakar hidup-hidup pun saya rela. Itu tekad, gitu. Nah, mereka diam. Akhirnya, kiranya kita setia. Ya. Jadi kita semua mesti setia ini. Gak main-main. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Tuhan, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain Tuhan, bahwa kami dapatkan kepastian masuk surga, bahwa semua dosa kami ditanggung oleh Tuhan Yesus, bahwa kami dibenarkan di dalam darah Yesus Kristus dan dibenarkan di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah langkah kami, agar kami betul-betul Tuhan melangkah di dalam kehendak-Mu. Senantiasa kami berjalan sesuai dengan program rencana-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih hidup bagi Tuhan. Mau hidup bagi Tuhan, kita mesti tahu program Tuhan itu apa. Nah, bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan? Kita tidak tahu Tuhan mau bikin apa, program Tuhan apa, dan lain sebagainya. Ini, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita mesti tahu program Tuhan apa. Coba baca di Lukas 19. Lukas 19. Ayat yang ke-10. Ini saat Tuhan menemukan Sakius. Dan dia makan dan minum di rumah Sakius, tukang pajak waktu itu, pemungut cukai. Ya jelas teman-temannya ya tukang pajak juga dong semuanya. Maka itu Tuhan Yesus makan minum bersama-sama pemungut cukai. Dan hal ini menjadi olok-olok oleh orang Farisi. Kok Tuhan Yesus makan minum sama pemungut cukai? Anda tahu nggak? Saya diolok oleh para Calvinis gara-gara diundang oleh Joshua Tewu untuk perspektif. Joshua Tewu, dia bilang, saya orang paling hina. Suhento Liau orang paling hina. Loh, hina kenapa? Mau duduk bersama Joshua Tewu katanya, yang tidak percaya Tritunggal. Loh, saya bilang Tuhan Yesus duduk sama pemungut cukai, makan sama-sama. Dan ketika Tuhan Yesus dikritik itu, dia ayat 10-nya dia berkata apa? Ayat 10-nya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ayat saya tidak tahu bagaimana Calvinis memahaminya. Kalau sudah ditetapkan ngapain dicari-cari lagi? Tapi Tuhan Yesus datang, mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ternyata ini program utama. Tuhan Yesus datang mau mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Saya tanya kepada mereka, kalau orang sudah ditetapkan pasti masuk surga, berapa pasti masuk surga? Sudah pasti. Yang masuk neraka sudah pasti. Lah kenapa 100 tahun yang lalu tidak ada orang Papua satupun yang ditetapkan masuk surga? Betapa kasihannya. Teologi kalian salah. Ya. Atau yang benar adalah 100 tahun yang lalu. Tidak ada manusia yang telah diselamatkan yang tergerak untuk memberitakan Injil ke Papua. Sehingga waktu itu tidak ada satu orang pun Papua yang diselamatkan. Mana yang lebih benar? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Masa sebelum 1793 Tuhan tidak memilih satu orang India pun masuk surga sebelum William Carey pergi ke sana. Nggak masuk akal. Tahun 1793. William Carey sampai dikasih gelar Bapak Misioneri Modern. India betapa banyaknya penduduknya. Betapa sesatnya mereka. Saya punya teman satu di Amerika waktu sama-sama saya kuliah. Orang India dia bilang orang India walaupun penduduk banyak. Tapi Allahnya lebih banyak dari penduduknya. Saya bilang yang mana coba kamu jelasin saya. Apa saja disembah. Apa saja disembah. Jadi Allahnya lebih banyak dari penduduknya. Oh ya? Masa sebelum 1793 tidak ada orang India yang dipilih masuk surga. Atau yang benar sebenarnya tidak ada orang yang tergerak hatinya berangkat ke sana. Mengapa tidak ada orang yang tergerak hatinya untuk berangkat ke sana? Iblis telah melumpuhkan gereja terlebih dahulu melalui baptisan bayi. Melumpuhkan gereja sehingga gereja ya, walaupun waktu itu reformasi begitu galak dahsyat 504 tahun yang lalu. Ya, luar biasa sekali. Tetapi kemudian iblis menjinakkan Luther kembali dengan menghasutnya menggabungkan gerejanya dengan negara Jerman, Kekaisaran Jerman. Dan kemudian pembaptisan bayi kembali dilakukan. Dan iblis tahu hanya masalah waktu. Maka gereja Protestan akan diisi kembali oleh orang-orang yang tidak lahir baru. Karena mereka dibaptis saat bayi. Dan mereka pun mulai menganiaya anak baptis. Sampai demokrasi diperkenalkan, satu persatu negara berubah menjadi demokratis. Yang raja meletakkan jabatannya hanya untuk seremonial. Begitu juga yang ratu dan lain sebagainya. Akhirnya keluarlah anak baptis membuat gereja. Namanya gereja baptis. Dan William Carey itu adalah gembala gereja baptis. Yang berkata kita harus pergi menyelamatkan orang-orang di luar sana. Di Eropa sepertinya semua orang sudah kenal Yesus Kristus. Sudah pegang Alkitab yang sudah dicetak. Tapi di luar sana, siapa yang pergi menyelamatkan mereka? Saya masih berangkat ke India. Dia mau berangkat ke India. Anda tahu? Seorang gembala baptis juga yang terpapar Calvinisme bernama John Leland bilang, "Young man, sit down." Dia bilang, "If God wants to save the Indian, He doesn't need you and me." Bayangkan. William Carey bertekad, harus kita pergi. Kita harus beritakan Injil baru ada orang bisa diselamatkan. Dan tidak ada kapal yang boleh bawa William Carey. Ada satu kapal yang dimana semua barangnya sudah naik ke atas. Kaptennya diancam, kalau bawa William Carey nanti insentifnya hilang. Dia takut. Dia turunin barang William Carey ke pantai. Baru jalan. Kemudian kalau nggak salah dapat kapal Turki atau apa saya lupa. Ya. Akhirnya William Carey bisa berangkat ke India. 1793. Anak manusia datang.
untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini program utama. Ini program utama. Saya tak dapat bayangkan jikalau pada waktu tahun 1960-an tidak ada misioneri sampai ke Sintang di sana. Dan saya tidak pernah dengar Injil. Dan saya terhilang dan akan pergi ke neraka. Celakalah, lebih baik tidak dilahirkan, saudara. Lebih baik tidak dilahirkan. Daripada dilahirkan, tumbuh. Dan kemudian, mungkin bisa kaya raya dan lain sebagainya. Tetapi nanti berakhir di neraka untuk apa? Pak Fred Pes ke saya, Lee Ka-sing, siapa tidak kenal? The big boss of Hong Kong. Orang paling kaya di Hong Kong. Dia menulis Sunset Ballad. Balada matahari terbenam. 15 poin. Saya baca dengan teliti. 15 poin. Nasihatnya kepada manusia miskin. Dia kan kaya. Paling kaya di Hong Kong. Bayangkan. Banyak, 15 poin. Enggak ada satu poin pun mengenai kerohanian. Enggak ada satu poin pun menyebut Tuhan. Dan sekarang dia dalam kondisi sakit parah. Umur 92, hampir 1 abad. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hebat sekali. Hebat sekali, saudara. Tapi Anda tebak saya mau pergi kemana? Anda tebak dia pergi kemana? Oh, dia tidak tahu dia pergi kemana. Kita yang tahu dia pergi kemana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa sebenarnya. Iblis menipu manusia dengan segala hal. Iblis menipu manusia dengan kenikmatan hidup. Menipu manusia untuk mencari berbagai hal yang tidak penting. Bukan hanya tidak penting, tetapi itu bisa mencelakakan amat sangat. Semua orang juga tahu bahwa di dunia ini kita perlu uang. Semua orang juga tahu bahwa di dunia ini kita perlu baju dan perlu makan. Tetapi hendaknya hal-hal itu tidak boleh lebih penting dari perkara rohani, yaitu kepastian masuk surga. Ini adalah harus yang teratas, yang paling utama dari segala-galanya. Kalau seseorang tidak mendapatkan kepastian masuk surga, tidak mendengar Injil, berapapun kayanya, Anda bisa beli Hong Kong seluruhnya, ya. Anda bisa, saya tidak tahu siapa dulu pernah, agak sudah lama, pernah dihebohkan. Kalau nggak salah dia orangnya yang membuat kloset toilet dari emas. Itu sih paling berapa? 10 kilo mungkin, ya enggak? Ya kan? Toilet berapa itu yang 10 kilo lah, ya enggak? 10 kilo emas apa bandingannya dengan duit yang dia punya? 10 kilo itu toilet itu ya. Wah, saya pikir yang duduk di situ nggak bisa ngeden itu. Emas lo, gila itu. Wah, itu bisa sampai linglung lihat emasnya gitu, lupa dia mau masuk situ untuk apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu bisa begitu, saudara. Tapi semuanya itu untuk apa? Kalau nanti berakhir di neraka. Berakhir di neraka. Yesus Kristus datang. Anak manusia datang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, ketahuilah ini program utama kedatangan Tuhan. Ini tujuan utama kedatangan Tuhan. Yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
habis menyelamatkan mereka yang hilang, lalu bagaimana? Apalagi yang Tuhan mau lakukan sebenarnya yang kedua? Oh, Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Saya pikir Anda sudah bisa tebak itu ayatnya. Yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau Simon, sebentar dulu. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mendirikan jemaat. Jadi program utama mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Setelah ditemukan, setelah didapatkan, bikin apa? Setelah didapatkan bikin apa? Itu dia. Mendirikan jemaatnya. Mendirikan jemaatnya. Kok mendirikan jemaat? Ya karena sudah ditemukan, dicari dan ditemukan dan diselamatkan, dan sudah diselamatkan tetapi belum pergi ke surga. Masalahnya begitu. Kalau orang yang sudah diselamatkan dan langsung pergi ke surga, tak perlu gereja, tak perlu jemaat. Selain karena belum segera masuk surga, belum diselamatkan langsung, juga dunia ini, kehidupan ini masih berlangsung. Masih berlangsung. Masih melahirkan anak, masih tetap berlangsung, orangnya banyak. Maka itu usaha untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu harus tetap berproses, harus tetap dilakukan. Lalu berikutnya bagaimana? Itulah sebabnya Tuhan mau mendirikan jemaat. Jemaat ini proses untuk menjaga Injil yang akan pergi mencari, menyelamatkan, untuk memanggil orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada mereka mengolok-olok saya. Oh Pak Suwento, dia bilang orang yang akan selamat itu sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan panggil. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan Tuhan tarik, kata. Setelah Tuhan naik, dia akan tarik orang kepadanya. Saya tanya, tarik pakai tambang plastik atau pakai ini kabel stainless, atau pakai tali apa tariknya? Dia nggak bisa jawab. Ya pokoknya Tuhan tarik. Wah, tarik pakai apa? Saya bilang. Coba kita baca di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah ia telah memanggil kamu, orang Tesalonika, oleh Injil yang kami beritakan. Panggil pakai apa? Panggil pakai toa. Kita minta budget dulu sama gak benar itu. Bukan. Memanggil dengan Injil. Jadi pemberitaan Injil sesungguhnya adalah panggilan Tuhan. Panggil. Dan Tuhan mau supaya pemanggilan ini berkesinambung, sambung menyambung, terus menerus, satu generasi ke generasi berikut, ke generasi berikut, tidak berhenti. Maka perlu jemaat. Jadi yang sudah didapat, yang sudah diselamatkan,
dikumpulkan supaya melalui institusi jemaat ini adalah orang percaya yang berkumpul ini yang katanya kuasa alam maut pun tidak dapat menguasainya. Dia tidak tunduk kepada kuasa apapun juga. Itulah jemaat. Mengapa jemaat tidak tunduk pada kuasa apapun juga? Karena jemaat itu tubuh Kristus. Hanya tunduk kepada Kristus saja. Tidak boleh tunduk kepada apapun yang lain. Tidak boleh tunduk pada pemerintah. Oh, tidak boleh. Oh, kamu penentang negara ini. No. Sebagai warga negara, saya tunduk kepada pemerintah. Sebagai warga negara, saya harus taat hukum. Pribadi. Jemaat, tubuh Tuhan. Beda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sebagai warga negara kita harus tunduk. Ya, nggak punya SIM tak boleh bawa mobil. Kita harus tunduk kok ya. Ya, orang lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, jangan kita balik. Gitu. Lampu merah pula kita jalan. Nah, bukan begitu cara. Tapi jemaat itu tubuh Kristus. Tidak tunduk kepada apapun juga selain kepada Kristus. Karena dia kepala dari jemaat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Program Tuhan pergi cari selamatkan orang yang hilang. Ketemu, selamatkan, kumpulkan, ya, bikin mereka berkumpul, belajar firman Tuhan. Dulu tambah nyanyi, dulu nggak pakai nyanyi, tambah nyanyi sekarang. Gitu. Boleh tidak nyanyi juga. Ya. Belajar firman Tuhan. Dan pelajaran utamanya mengenal Tuhan. Dan yang paling utamanya lagi apa? Hatinya. Diajar untuk mengasihi lagi jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kita roll. Ya. Cari orang diselamatkan. Bawa masuk, diajar. Ajar suruh keluar, cari orang lagi. Ketemu, bawa masuk, diajar lagi. Ajar, cari orang lagi keluar. Sebenarnya simple. Cuman putar-putar di situ dong. Ya nggak? Putar-putar di situ sebenarnya. Putar-putar di situ. Simple sekali. Saudara, itulah sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu, pertama orang itu harus diselamatkan. Kalau orang itu tidak diselamatkan, program ini terhentikan, terblokir, stagnan. Oleh sebab itu iblis tahu, wah. Ini kalau jemaatnya terdiri dari semua orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang membuat pengakuan iman, nanti mereka semuanya akan giat memberitakan Injil, akan mendukung pemberitaan Injil. Wah, nanti semua orang tadi bisa diselamatkan, banyak gereja berdiri di mana-mana. Nggak bisa. Ini harus di stop. Dengan cara apa? Kita isi gerejanya dengan orang yang nggak lahir baru. Nanti mereka lah yang nanti akan menghalang-halangi. Young man, nah, ya. If God want to save the Indian, He doesn't need your help and my help. No. Di mana ini harus di stop? Karena iblis ketakutan. Iblis ketakutan. Di mana ini harus di stop? Dia buat jemaat tidak lahir baru. Buat jemaat tidak lahir baru. Maka program ini akan ditinggalkan pelan-pelan. Maka usaha untuk menyelamatkan jiwa akan menjadi acara pertunjukan konser saja. Maka akan berubah menjadi acara ya untuk hal-hal yang heboh-heboh saja. Tapi penginjilan,
pengiriman orang untuk pergi memulai jemaat itu akan ditinggalkan pelan-pelan. Iblis akan bilang, apa gimana? Sukses? Kita mengganggu proses gereja melahirkan gereja lagi. Sukses? Akan dilihat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya mengapa gereja Grace Start, walaupun orangnya baru beberapa orang. Tanya Pak Hasan, Pak Timotius, beberapa orang. Kita sudah nyanyi lagu nomor 170. Sebagaimana adaku. Oh ya. Kita sudah nyanyi itu dan panggil. Marilah. Majulah kalau Tuhan menggerakkan hatimu. Pada waktu itu kita cuma belasan orang. Mungkin mereka ada yang berpikir, Pak Suwento mau manggil siapa lagi? Semua di sini kan sudah tahu kiri kanan. Gitu. Udah tahu, mau manggil siapa lagi ini. Nah, kita panggil terus. Ya. Satu kali saya bikin kesalahan, kalau ingat itu saya mau menangis. Satu kali saya bikin kesalahan. Saya sudah mohon Tuhan ampuni saya. Sinta ada duduk di belakang. Satu kali saya tidak nyanyikan lagu itu karena saya pikirkan orangnya sudah kenal semuanya. Semuanya sudah ada di sini. Saya tutup doa tidak nyanyi itu. Malah Sinta datang, saya musik kok tadi tidak ada panggilan. Saya bilang, kenapa? Adik saya tadi itu siap-siap mau naik punya loh hari ini. Ya ampun Tuhan, udah minggu depan kita nyanyi, udah dipanggil. Minggu depan dia nggak mau naik lagi. Nah kenapa jadi begini? Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika saya di Amerika, saya mengamati. Saya selalu berdoa Tuhan kasih saya hikmat. Ya. Duit seperlunya saja, hikmat lebih-lebih enggak apa-apa. Tolong saya dikasih hikmat. Apa dari gereja di sini Tabernakel yang patut saya contoh? Dan apa yang patut nanti dibawa pulang ke Indonesia? Apa? Saya pergi ke sana, ke Amerika di sana, yang lain di sini banyak yang tahu, yang kenal saya sebelum berangkat ke Amerika. Saya tuh orang karismatik, saudara. Makanya waktu sampai ke Amerika di sana, kami satu keluarga tanya, saya mau nyanyi ke atas bawa gitar. Saya bilang sama itunya, itu baru sampai itu, belum lama. Saya bilang, kami sekeluarga mau bersaksi, boleh nggak nyanyi? Oh boleh. Lah ke atas sana, mulai nyanyi saya. Lagunya tak pernah bisa lupa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami berempat, Stephen Andrew masih kecil, habis nyanyi pulang. Ada banyak orang lihat saya, wah this charismatic guy ini. Kepala bagian musik dan Askin datang sama saya, hello brother. Mereka sih sangat welcome, peluk-peluk saya. Dia bilang, why you sing that earthly song? Kenapa kamu nyanyi lagu dunia itu? Saya bilang, no, not earthly song. Dia bilang, lagunya apa? Saya bilang, Psalm 23. Dia bilang, Psalm 23. Oh ya, saya nggak tahu isinya, dia bilang. Tapi musiknya itu musik dunia. Oh ya, saya bilang. Ya. Kenapa bisa musik dunia? Kamu coba. Tuhan adalah gembalaku. Stop. Oh. Saya bilang, That's very specific earthly music. They make it like this. Digoyang-goyangkan. Pantasan. Ya. Tahu nggak, di night club mereka nyanyi Amazing Grace juga, betul nggak? Karena lagunya luar biasa. Tapi mereka Amazing Grace,
how sweet the sound. Oh, saya sebenarnya malu waktu pertama. Akhirnya saya tekad, saya ikutin. Kenapa di sini nyanyinya semua lagu himna? Makanya saya bertekad, saya pulang ke Indonesia, gereja saya nyanyi lagu himna. Saya datang ke Dr. Rod Bell, buku nyanyi Tabernacle, Cuman Dr. Bell. Saya ini mau belajar lagu di sini semua sekarang. Saya bawa bukunya. Boleh nggak saya minta lagu ini? Minta buku nyanyi, saya minta. Itu kan punya umum. Saya minta. Saya bilang, oh boleh. Saya bilang nanti jangan sampai dikira saya curi. You teken di sini bilang ini sudah dikasih ke Suhento. Ya kan? Itu kan sama dengan punya semua orang kan. Akhirnya dia ambil pen atau diteken di sini di special songbook gift to ya, Suhento. Dia teken jadi punya pribadi saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya belajar. Oh, rupanya saya nggak tahu sekarang ada model orang pakai sepatu 2 warna. Saya sih belum mau, ya toh. Ya, kalau saya naik atas ini khotbah sepatu satu hitam, satu coklat atau merah gitu, mereka bilang wow, gitu. Oh, ini hebat sekali. Sepatu itu kan barang sepasang. Jadi ketika gereja kamu menekankan kebenaran, menekankan pengajaran, menekankan doktrin yang benar, ketahuilah pasangannya itu bukan lagu yang joget-joget begitu. Itu bukan pasangannya. Pasangannya itu adalah lagu himna. Maka itu saya bilang, ini harus begitu. Saya lihat lagi di Tabernacle. Oh, di akhir kebaktian ada panggilan. Nah, lagu ini saya sangat hafal. Just as I am without one plea. Wah, ya. Oh, di sana itu agak beda. Saya bilang, oh, sana agak beda. Sekali lagu ini dinyanyikan, just as, mereka mulai naik ke atas ini. Mereka naik ke atas ini. Berlutut di bawah di situ banyak. Yang menangis meraung-raung juga ada. Karena mereka maju. Nanti, ya dong. Rupanya nanti baru siapa maju untuk apa. Ada yang sangat berdosa, sangat apa, macam-macam lah. Ya toh, kesusahan apa segala macam. Ada yang mau terima Tuhan Yesus. Wow, saya pikir. Di Indonesia, ya, ketika belajar sejarah baptis, Michael Settler dan teman-temannya berkata bahwa orang dibaptis atas pengakuan imannya. Maka itu di atas di situ ditanya, saudara A, berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya, maka saya membaptiskan kamu. Jadi ada dasarnya. Kalau bayi sayang, berdasarkan kemauan bapakmu dan makmu, bagaimana ya? Tidak bisa. Nah, dari pengakuan iman itulah maka orang yang dibaptis, yang jadi jemaat, walaupun tidak bisa 100% steril, orang pasti lahir baru. Kita bisa apa? Menyaringnya sedemikian rupa. Betul? Amin. Kita bisa menyaringnya sedemikian rupa. Karena kalau dia sudah berani datang ke atas di sini membuat pengakuan iman, dia sudah bertobat sungguh-sungguh, dia sudah diselamatkan, dia sudah sungguh-sungguh lahir baru. Ya udah, kita ikutin pengakuannya. Kalau dia bohong, kita mana bisa tahu? Mana ada kita alat teropong cek hati. Sebentar kau berdiri agak lama sedikit. Saya cek hati dulu, nggak bisa.
Kita makanya berdasarkan pengakuan iman, kita baptis dia menjadi anggota jemaat. Nah, dengan demikian kita akan menyaring anggota jemaat kita, walaupun tidak 100%, saya katakan tadi, paling tidak ya, semua obat untuk melenyapkan kuman Detol bilang 99,9% kuman lenyap, masih ada 0,1. Walaupun tidak bisa 100%, mungkin ada. Maka itu kita harap kalau yang maju ke depan adalah orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Nah, jemaat yang demikian inilah yang persentase lahir barunya di atas 90%, saudara. Oleh sebab dengan jemaat demikian inilah baru kita bisa melaksanakan program Tuhan dengan serius. Kita tahu program Tuhan yang nomor satu utama adalah anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan setelah mereka didapatkan, kemudian diselamatkan, dikumpulkanlah menjadi sebuah jemaat. Dan kemudian jemaat ini apa? Jemaat ini melaksanakan program itu, yaitu pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita berkumpul mempelajari firman Tuhan, menyanyikan lagu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita makin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, kita tidak boleh lupa program utama Tuhan ini, yaitu pergi mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan jemaat harus makin mengenal Tuhan. Kita harus tahu perasaan Tuhan, betapa Tuhan Yesus ingin menyelamatkan para pemungut cukai itu. Sakius ini waktu saya kecil, masih anak sekolah minggu itu, saya senang dengar cerita ini. Saya senang itu pada bagian di mana Sakius naik pohon. Wah ya Tuhan, Sakius naik pohon. Ini di Israel sekarang, di kota Jericho ada satu pohon ara yang cukup besar. Gitu. Ini Pak Timotius yang pernah lihat juga udah mangguk-mangguk. Katanya itu pohon yang dinaikin Sakius itu mustahil bisa ada pohon 2000 tahun. Saya pikir sebesar begitu. Ya, padahal di Timur Tengah itu sudah perang lumet ya tuh. Ulang-ulang perang sana, perang sini, perang sana, perang sini, perang sana, perang sini gitu. Apa pohon Sakius masih ada di situ gitu ya tuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah ya. Oke, Sakius naik pohon. Dia sangat ingin lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu terkenal, masa tidak pernah dengar bahwa dia itu adalah apa? Menjadi topik perbantahan. Apakah dia Mesias atau bukan? Begitu banyak orang sudah disembuhkan, begitu banyak mujizat setelah terjadi. Jadi dia itu Mesias atau bukan? Dia itu adalah sungguh-sungguh Mesias atau dia adalah penghujat Allah? Dia mengampuni dosa orang loh, begini loh, begitu loh. Pasti ada banyak sekali ini perbantahan di dalamnya. Sakius kepingin tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingin tahu inilah yang paling utama, saudara. Ingin tahu inilah yang paling utama. Gembala Kurnia datang ngobrol dengan saya Kamis kalau nggak salah, waktu dia ngajar. Dia kasih tahu saya, katanya di daerah Bandung ada satu jemaat, dia orang Nias. Dia sekarang sudah mendapat cukup banyak keluarga yang minta penginjil Fili pergi ke sana PA. Caranya sangat simpel katanya. Teman-temannya yang lama, dia nggak hebat-hebat menginjil gimana. Dia bacakan saja Kisah Rasul pasal 8. Baca. Sampai ke sida-sida itu tanya kepada Filipus. Lihat, di sini ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Filipus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan mereka pun turun ke dalam air. Stop.
nggak usah lanjutkan, kamu pikir dulu katanya. Ini yang ditanya, bayi boleh dibaptis nggak? Setelah itu orang pikir lama ya. Minggu kemudian dia tanya, bagaimana? Sudah pikir selesai belum? Nah, sudah. Bayi tidak boleh dibaptis karena dia tidak bisa jawab. Aku percaya. Nah, kalau mau, gembala saya bersedia PA ke rumah kamu, katanya. Oh begitu ya? Ayo boleh deh datang. Satu keluarga, satu keluarga, satu Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang sama Kurnia, Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita kuncinya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 12 bilang apa? Ketika Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, perumpamaan itu, perumpamaan, semua pakai perumpamaan. Murid yang sok tahu, kadang-kadang murid memang sok tahu dan banyak manusia di muka bumi ini sok tahu gitu. Itu tanya, bilang, guru katanya, guru, mengapa pakai perumpamaan terus? Gitu. Kenapa tidak to the point saja? Banyak orang pikir to the point saja. Mungkin muridnya lihat semuanya pada bingung, ada yang mulutnya begini, apa yang diomongin? Semuanya perumpamaan. Lalu, ya kadang-kadang kalau orang tidak menyelamin jawaban Tuhan Yesus, kenapa orang jawab tanya begini, jawabnya begitu? Kayaknya enggak ketemu. Tahu nggak apa jawab Tuhan Yesus sama muridnya? Kepada yang mempunyai akan diberi berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil, sampai yang terakhir dia punya. Terus terang waktu saya anak remaja, saya pikir Tuhan Yesus salah jawab ini. Ya enggak? Apa dia enggak terbalik gitu? Yang tidak punya dikasih dong. Yang punya diambil dong. Itu namanya komunisme gitu kan. Sosialis. Lah ini apa-apaan? Yang punya dikasih sampai berkelimpahan. Yang tidak punya akan diambil sampai yang terakhir dia namanya tidak punya, kok dia punya yang terakhir lagi, apa yang dia punya lagi? Oh. Kenapa Tuhan Yesus mengajar pakai perumpamaan? Untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Kalau orangnya tidak ada ingin tahu, aduh susah. Gitu. Ada yang kamu tahu nggak? Gitu. Kamu kalau tidak percaya Yesus bisa masuk neraka. Ya. Udah masuk neraka juga nggak apa-apa. Walah. Nah ya macam begini. Nah kena puyeng betul nggak? Aduh. Ya kan. Mereka bilang seringkali di pas video-video pendek. Ada yang pas saya nggak tahu itu berapa persen benernya itu. Ya tuh anaknya pemimpin tokoh tetangga sebelah sana. Percaya bertobat, percaya Tuhan Yesus. Justru yang macam begini ini, yang serius ini tahu nggak ya toh? Yang serius ini. Waduh, saya mesti 1 hari 3 kali, saya 1 hari mesti 5 kali, jam sekian masih bangun, serius ini supaya saya masuk surga. Yang macam begini. Tapi tahu nggak apa? Yang sembahyang enggak, dia mau seneraka nggak apa-apa katanya. Yang begitu sulit ini, sulit ini. Dia tidak ada rasa ingin, tidak ada ingin tahu, tidak ada ingin. Kita mau cari yang ingin, yang ingin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tahu semua Anda di sini masih ada yang anggota keluarga lah, entah anak lah, entah orang tua lah, entah siapalah yang masih di luar Tuhan. Saya katakan bahwa kadang-kadang ya Anda tidak perlu terlalu heboh menginjil, buat dia rasa ingin tahu, rasa ingin tahu. Ya. Coba tebak, saya pergi kemana? Oke. Kira-kira sekarang kemana dia? Kira-kira kemana dia sekarang? Ya, yang sedang di rumah sakit, umur 92 tahun. Anda boleh beli kloset emas, tapi itu tidak ada kesan sedikit pun untuk dipasang di sorga.
Karena di situ tidak membutuhkan toilet emas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Kasih karunia Tuhan yang kita bisa nikmati, kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kita ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Amin. Kita ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Jangan pikiran kita dikacaukan oleh konsep filosofi yang salah, filsafat yang salah. Lalu kita kehilangan minat untuk menjelaskan Injil, untuk membawa orang, untuk merangsang orang mengejar kebenaran. Karena apa? Sudah Tuhan tetapkan. Yang masuk surga sekian, yang masuk neraka sekian. Jadi kau rajin juga tidak tambah lagi, kau malas juga tidak kurang lagi. Oh saudara, tidak demikian. Karena Alkitab dengan sangat jelas. Setelah Petrus mengucapkan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bilang kepadamulah, hai ya Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Dan kemudian diteruskannya, padamu diberikan kunci kerajaan sorga. Wah, kunci di dunia ini aja biasanya ada 2 serapnya. Kita dapat 3. Kira-kira kunci sorga ada berapa? Saudara, kalau ada 1 dan di tangan Petrus, nah semua orang mesti deketin Petrus ini, baru bisa masuk. No. Bukan begitu. Siapapun yang membuat pengakuan iman yang benar sesuai dengan yang dilakukan oleh Petrus, maka orang itu mendapatkan kunci kerajaan sorga. Sampai orang itu bisa membuat pengakuan iman yang benar seperti itu, kita panggil dengan Injil. Sesuai dengan Alkitab katakan. Kita panggil dengan Injil. Kita membuat mereka tertarik. Dan kita membuat mereka bahkan mengejar kebenaran. Dan kemudian dengan demikian maka semakin banyak orang mendapatkan kunci kerajaan sorga. Karena banyak orang membuat pengakuan iman yang demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang kita mesti kerjakan sebagai orang Kristen dan sebagai jemaat, saudara. Inilah yang kita mesti kerjakan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kita di grup hamba Tuhan maupun kadang-kadang di GBA Indonesia juga, mereka pas hari ini ya, kemarin ada baptisan di mana, kemarin ada berapa orang ya. Wow, pasukan kita di daerah itu luar biasa saudara. Luar biasa. Baru orang tanya-tanya saya tentang kebenaran saja, saya suruh kasih alamat lengkap kamu supaya saya bisa kirim surat, bisa sampai punya. Saya selalu bilang begitu, supaya saya bisa kirimin brosur atau apa. Dia kasih alamat lengkap, saya post ke hamba Tuhan, grup hamba Tuhan, langsung sudah disamper sama orang kita. Ya, disampar. Wow, saya bilang ya, dalam hati saya, sungguh mereka sangat ingin, sangat haus untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat ini bertanggung jawab untuk itu. Karena kita tahu Injil lebih dulu. Kita tahu Injil lebih dulu. Kita lahir baru, kita tahu Injil dulu. Hanya orang yang tahu Injil, mengalami Injil, yang bisa ada kemauan memberitakan Injil dan kemudian berlanjut menjadi bisa memberitakan Injil. Kalau yang tidak pernah ngalamin Injil, dia tidak tahu Injil, mana bisa? Tahukah Anda bahwa malaikat tidak bisa beritakan Injil? Karena malaikat tidak pernah diselamatkan oleh Injil. Malaikat tidak mengerti Injil. Nanti Anda pikir saya pula yang pusing. Coba 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Apa di situ dikatakan?
Kepada mereka telah dinyatakan, nabi-nabi maksudnya, ya, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ingin tahu betapa surprise-nya Mikael bahwa yang maha tinggi rela menghampakan dirinya menjadi manusia. Apa tidak salah? Apa tidak salah? Kemudian yang maha tinggi mengenakan daging, dicambuk, dipakaikan mahkota duri sampai darah bercucur-cucuran. Wow, dipaku. Petrus sebelumnya cabut pedang tanpa latihan. Dia mau tebas leher orang itu, copot telinganya. Wow, sebenarnya kalau copot lehernya lebih seru, betul nggak? Copot telinganya. Tuhan Yesus ambil telinga orang itu dan sambung kembali. Kalau lehernya putus disambung kembali kan lebih seru. Copot telinganya, disambung kembali. Tahu nggak apa kata Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu. Apakah engkau kira aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu? Oh, nggak usah 12 pasukan lah. Ya enggak. Cukup yang malaikat sederhana aja satu. Terpental semuanya. Nggak ada sisanya. Malaikat itu terheran-heran semuanya. Mengapa yang maha tinggi rela dibegitukan, rela dihujat, rela dipaku, rela dipakaikan mahkota duri, rela ditombok badannya, disalibkan, mati. Mengapa ya? Mengapa ya? Maka itu di sini dikatakan, Petrus bilang, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang bisa memberitakan Injil? Lo malaikat tidak bisa. Yang tidak lahir baru tidak mungkin. Dia nggak ngerti. Dia tidak mengerti. Siapa yang bisa beritakan Injil? Yang sudah diselamatkan oleh Injil. Siapa yang bisa tergerak hatinya untuk memberitakan Injil? Yang sudah diselamatkan. Dan sangat bersyukur. Oh Tuhan, saya diselamatkan, saya sangat bersyukur. Ketika seseorang sudah diselamatkan, barulah dia dapat melihat orang yang belum diselamatkan itu menuju ke neraka. Betapa kasihannya, dia akan pergi ke neraka, dia tidak tahu. Dia kira dia mau pergi ke Surabaya. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Kemarin saya membuat renungan 3 poin, biasanya setiap hari. Mengenai Bapak yang di Hong Kong itu, kalimat terakhir, siapa yang bisa pergi menginjili dia? Siapa bisa? Saya nggak punya akses ke situ. Dan sebenarnya, ada nggak dia mempunyai keinginan untuk masuk surga, diselamatkan? Atau dia sudah puas dengan semua hartanya? Kadang-kadang orang terlalu kaya macam begini, andai kata ada orang bawa saya pergi nginjil, dia belum tentu dia bisa terima.
Karena bukan yang dia mau. Bukan yang dia mau. Dulu saya pernah dibawa oleh Bu Jenny itu, Bu Jenny jemaat kita untuk pergi mau nginjilin konglomerat. Wah, konglomerat. Ya. Saya bilang, Pak Suhento bisa nggak? Oh, bisa, saya mau menginjil, jangankan konglomerat, pengemis juga saya pergi. Cuman ada gunanya nggak dulu? Kalau bukan yang dia mau, kita yang mau biasanya jadi repot gitu. Ya, pergi kami. Saya ingat waktu itu, Athong bilang dia mau ikut karena mau ketemu konglomerat. Oke, Athong Jimmy. Firman Legowo yang sudah meninggal ikut. Jadi saya, Bu Jenny, Firman bilang, Pak, saya tukang bawa tasnya aja, boleh ikut nggak? Boleh aja. Athong ikut, jadi kami berempat. Waduh, rumahnya dijaga satpam banyak sekali lewat satu tahap sampai apa tahu nggak? Dia kayaknya dengar nggak dengar gitu. Dia lihat, dia bilang jadi ada mau apa? Dia bilang ada proposal. Pulang kami makan, udah malam kami makan di daerah Pecenongan tuh, makan di situ kan ada Pecenongan, ada jual-jual situ, kami makan berempat di situ. Gitu. Wah, makan di situ. Si Firman bilang apa? Pak, dia bilang ketawa kecil. Dia kira kita mau minta sumbangan. Dia kira kita mau minta sumbangan, Pak. Dia tuh tadi tidak dengar, serius. Padahal saya tahu nggak apa. Saya bawa laptop, bawa itu apa? LCD semuanya lengkap semuanya. Nggak ada tempat colokan, dia nggak extension. Tapi, wah, Ibu Jenny sangat bersemangat. Dia pikir dia mau bawa saya seminar di rumah konglomerat loh. Gila, bagaimana bisa punya? Nggak bisa, saudara. Kepada yang punya akan diberikan berkelimpahan. Yang tidak punya akan dan sampai yang terakhir dia punya. Apanya yang terakhir dia punya? Nyawanya. Tetapi baiklah, kita panggil mereka sesuai dengan ini. Yudas lebih lagi, kalau kita baca, rampas mereka dari api, kata. Coba baca Yudas. Aduh, saya bilang Yudas ya dong. Ya enggak. Saya pas ini ayat Calvinis ketawain saya bilang kamu bukan ketawain saya, kamu ketawain Yudas, you know. Dan lagi pula kamu ketawain firman Tuhan, ya. Katanya apa? Yudas cuma satu pasal, ayat 23. Saya tutup dengan ayat ini, mari kita baca sama-sama. Yudas ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Rampaslah mereka dari api. Mereka menuju ke api. Rampaslah mereka dari api. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin hidup bagi-Mu Tuhan. Kami baca Tuhan Yesus, Engkau datang mengenakan daging, menghampakan diri. Tujuan utama adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya kami paham akan hal ini. Kami sungguh-sungguh mengerti. Kami yang sudah Engkau selamatkan, Engkau mau kami menjadi alat-Mu yang efektif. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami giat. Bahkan ayat terakhir yang kami baca, supaya kami bisa merampas mereka yang sudah hampir-hampir cemplung ke dalam api, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kami ingin menjadi alat-Mu yang baik.
Mohon kasih setiamu Tuhan. Jemaat Grafe, kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.